bercanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arjadaya Putra. Di sini saya akan membuat podcast tentang norma-norma yang ada di Indonesia. Di sini saya juga ditemani oleh teman-teman saya dari kelas 7H. Coba kalian perkenalan nama dulu. Oke. Nama saya Ginanjar Prayoga dari kelas 7H. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fauzi, nomor absen 1 dari kelas 7H. Perkenalkan, nama saya Muhammad Noval Afandi dari kelas 7H, nomor absen 21. Oke, di sini saya akan mengobrol tentang norma-norma yang ada di Indonesia. Coba Mas Fauzi jelaskan norma yang ada. Jelaskan norma. Norma adalah kaidah atau pedoman sosial yang digunakan untuk mengatur sikap, perbuatan, dan tingkah laku yang boleh dan tidak boleh untuk di satu lingkungan. Oke, dan saya akan mengobrol dengan Mas Yoga. Mas Yoga, sebutkan macam-macam norma yang ada di Indonesia. Norma-norma yang ada di Indonesia yaitu 1. Norma agama, 2. Norma kesusilaan, 3. Norma kesopanan, 4. Norma hukum. Oke, dan saya juga akan mengobrol dengan Mas Fauzi lagi. Jelaskan norma agama. Norma agama adalah aturan-aturan hidup yang berupa perintah-perintah dan larangan-larangan yang oleh pemeluk diyakini bersumber dari Tuhan Yang Maha Esa. Oke, contoh norma agama yang ada di sekolah. Saya bertanya kepada Afandi. Berjamaah bersama, ngaji bersama. Sanksi norma agama kalau kita melanggar. Ya, pastinya kita akan mendapatkan dosa. Coba Mas Fauzi jelaskan norma kesusilaan. Norma kesusilaan merupakan aturan-aturan yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat yang sumbernya berasal dari hati nurani seseorang. Kalau saya bertanya kepada Yoga, sanksi norma kesusilaan. Sanksi norma kesusilaan dikucilkan oleh banyak orang dan dijauhi banyak orang di masyarakat. Contoh norma kesusilaan. Fandi, kamu belum. Menghormati guru. Ya, saya tahu itu saja. Oke. Jelaskan norma kesopanan, Mas Fauzi. Norma kesopanan adalah aturan hidup yang timbul dan terpelihara dari kebiasaan masyarakat dalam suatu kelompok sebagai pedoman dalam pergaulan dengan lupa saya. Oke. Contoh norma kesopanan, Mas Afandi bisa nggak? Bisa. Norma kesopanan adalah aturan hidup yang timbul dan terpelihara dari kebiasaan masyarakat dalam suatu kelompok sebagai pedoman dalam pergaulan dalam selamanya. Oke, kalian tahu nggak sih contoh norma hukum? Mas juga contoh norma hukum. Contoh norma hukum tidak melanggar aturan-aturan lalu lintas. Tidak melanggar aturan-aturan yang ada di masyarakat dan tidak melanggar aturan-aturan yang ada di sekolah. Oke, jelaskan
norma hukum Mas Fauzi? Norma hukum adalah pedoman masyarakat yang dibuat oleh lembaga berwenang di mana isinya mengikat semua anggota masyarakat memiliki sifat memaksa untuk dipatuhi dan terdapat sanksi tegas bagi pelanggar. Lembaga yang memiliki kewenangan membuat norma hukum adalah lembaga resmi negara seperti DPR bersama Presiden, DPRD bersama Gubernur atau Wali Kota atau Bupati, Kepala Sekolah bersama Wakil Kepala Sekolah, Bidang Kesiswaan, Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa. Dah. Enggak. Oke. Oh ya, saya juga lupa contoh norma kesopanan, Mas Afandi. Kalau di sekolah ya menghormati guru, memakai baju yang sopan dan mengikuti aturan yang ada di sekolah, cara makan yang benar. Oke, situ aja. Oke, Mas juga contoh norma kesopanan yang ada di rumah. Contoh norma kesopanan yang ada di rumah: menghormati orang tua, tidak berkata kotor, dan sopan santun kepada orang tua. Oke. Oke, sanksi yang saya juga lupa tentang sanksi norma hukum. Coba Mas juga. Sanksi norma hukum. Norma hukum memiliki sanksi yang paling tegas dan memaksa di antara ketiga norma lainnya. Karena sanksi norma hukum tertulis secara jelas di lingkungan masyarakat, bangsa dan negara. Sanksi norma hukum dapat berupa hukuman pokok, antara lain kurungan, penjara, dan hukuman mati, serta ada hukuman tambahan penyataan barang tertentu dan perampasan hak. Kalau di sekolah sanksi, oke Fandi. Sanksi norma hukum yaitu bisa terpanggil orang tua, belajar di rumah untuk sementara waktu, dan dikeluarkan dari sekolah. Oke, kalau contoh faktor-faktor norma-norma yang ada di Indonesia. Faktor-faktor penyebab pelanggaran norma: 1. Kebiasaan, kurang sosialisasi, rendahnya kesadaran terhadap norma, adanya tekanan dari lingkungan sekitar, tidak memiliki kemampuan untuk mengendalikan diri. Sudah. Oke. Jelaskan kebiasaan. Hal ini tentu tidak terlepas dan Bisa enggak? Ulang. Oke. Kalau Mas Fauzi, jelaskan kebiasaan. Kebiasaan tertentu tidak terlepas dari peran orang tua dan lingkungan sekitar dan mendidik anak tersebut. Akibatnya orang itu terbiasa melanggar norma yang berlaku. Orang tersebut menganggap bahwa sanksi bukan suatu hal yang akan membuat cerah untuk tidak melakukan perbuatannya kembali. Oke, kalau Mas juga jelaskan kurang sosialisasi.
Oke. Kurang sosialisasi. Sosialisasi adalah proses belajar individu dalam kelompok sosialnya. Proses ini dimulai sejak lahir dan terus berlangsung sepanjang hidup. Individu yang salah atau kurang memahami nilai dan norma sosial akan mengalami proses sosialisasi yang tidak sempurna. Hal ini dikarenakan kurangnya penyerapan nilai dan norma. Dah? Dah. Oke. Tindakan-tindakan yang sesuai dengan norma di lingkungan keluarga. Oke, lingkungan keluarga. Keluarga adalah lingkungan yang pertama kali dikenal oleh seseorang anak dan lingkungan pertama dalam pembentukan perilaku seorang anak. Jika orang tua memberikan sesuatu perilaku yang positif dalam proses pembentukan perilaku seorang anak, maka akan menciptakan seorang anak yang berakhlak baik dan mematuhi norma yang ada. Contoh penerapan norma yang dalam kehidupan keluarga. Berbicara sopan terhadap orang tua, menaati dan mematuhi peraturan yang ada dalam keluarga, saling menjaga antar sama anggota keluarga. Oke, Mas Fauzi, jelaskan tindakan-tindakan yang sesuai dengan norma di lingkungan sekolah. Oke, apa ya? Jadi sekolah adalah sebuah lembaga yang dirancang untuk pengajaran siswa atau murid di bawah pengawasan pendidik atau guru. Beberapa norma yang berlaku dan lingkungan sekolah berupa norma tertulis yang dibentuk oleh kepala sekolah dan wakil kepala sekolah bidang kesiswaan. Contohnya penerapan norma di sekolah adalah 1. Peserta didik datang tepat waktu dan tidak terlambat. 2. Peserta didik memakai seragam sekolah yang telah ditetapkan oleh sekolah. 3. Tidak mencontek atau mengerjakan tugas maupun ujian. Ya. Oke, begini saja perbincangan kali ini. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.